Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita merenungi dan menyaksikan kisah-kisah kehidupan yang penuh drama, pengkhianatan, dan pembalasan yang manis. Hari ini, kita akan membuka tirai kisah seorang wanita yang diremehkan sebagai tukang cuci piring. Namun siapa sangka, ia kembali dengan mahkota sebagai sang pemilik sejati. Ini adalah kisah tentang karma instan yang menimpa mantan suami sombong, Bagas, tepat di restoran mewahnya sendiri. Siap-siap untuk merasakan gregetan dan kepuasan melihat wajah pucat pasi dari mereka yang pernah menghina. Sebelum kita mulai cerita dramatis ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Jeritan Hati agar tidak ketinggalan update cerita-cerita baru, dan yang paling penting, komen di bawah, ketik nama, asal kota, dan kata, hadir. Sudah siap untuk menyaksikan pembalasan elegan dari Sylvie? Kalau begitu, kita langsung mulai. Sylvie duduk dengan punggung tegak di kursi kayu yang keras, sorot matanya yang biasanya hangat kini membeku, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh pengacara di hadapannya. Di sampingnya, Bagas tampak santai, sesekali tersenyum miring ke arah Rara, wanita yang duduk di seberang ruangan. Bagi Sylvie, hari itu bukanlah akhir dari sebuah pernikahan, melainkan pembebasan dari topeng kemewahan dan arogansi yang selama ini mencekiknya. 3 tahun masa pernikahan itu terasa seperti tumpukan debu yang kini disapu bersih oleh satu kata, cerai. Bagas, dengan posisi manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan holding, selalu merasa dirinya lebih superior. Ia selalu menganggap bahwa kesuksesannya adalah satu-satunya mata uang yang sah dalam hubungan mereka. Sementara Sylvie, yang memulai karirnya dari bawah sebagai staf dapur di sebuah kafe kecil, selalu dianggap remeh, dicap sebagai wanita tanpa ambisi, yang hanya pantas berkutat dengan sabun dan wajan. Pengacara Bagas membacakan draft kesepakatan harta gono gini, yang sengaja dirancang untuk merugikan Sylvie seadil-adilnya, memanfaatkan ketidaktahuan Sylvie terhadap hukum bisnis. Bagas sendiri dengan lantang menambahkan komentar pedas, untuk apa wanita seperti dia meminta banyak? Uang sebanyak apapun tidak akan bisa mengubahnya dari tukang cuci piring menjadi wanita berkelas. Rara terkekeh kecil, menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah hinaan itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. Mendengar hinaan itu, urat di leher Sylvie berdenyut sejenak, tetapi ia menelan amarahnya bulat-bulat. Ia ingat betul wajah Ibu Laksmi, mantan ibu mertuanya, yang selalu menekankan bahwa wanita harus bergantung pada suami dan tidak boleh punya penghasilan melebihi pria. Bagas adalah cerminan sempurna dari didikan itu. Bagas dan Ibu Laksmi selalu mengejek setiap kali Sylvie berusaha mencari pekerjaan sampingan, menganggapnya sebagai tindakan memalukan bagi status sosial Bagas. Cukup, potong Sylvie, membuat Bagas dan pengacaranya terkejut. Saya tidak ingin mengambil 1 sen pun dari harta yang Bapak Bagas anggap sebagai miliknya. Mobil, rumah, investasi, ambil semuanya. Saya hanya ingin satu hal, surat cerai yang ditandatangani hari ini juga. Reaksi Bagas tidak terduga. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa kemenangan yang memenuhi ruangan kantor pengacara yang sunyi. Lihat, Rara, bahkan dia sadar diri bahwa dia tidak pantas mendapatkan bagian dari kekayaanku. Wanita bodoh yang pasrah. Selamat, Sylvie. Kau telah membuat keputusan terbaik yang pernah kau buat dalam hidupmu. Ia segera menandatangani berkas itu dengan gerakan berlebihan, seolah-olah melepaskan beban yang sangat berat. Rara ikut tersenyum penuh kemenangan, memandang rendah Sylvie yang tampak tak berdaya. Namun, yang tidak Bagas ketahui, kepasrahan Sylvie bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah strategi keheningan. Dalam diamnya, Sylvie telah menghitung dengan cermat. Ia tidak tertarik pada rumah, mobil, atau perabotan yang mereka beli. Yang ia inginkan adalah waktu, fokus, dan kerahasiaan untuk mengembangkan aset utamanya, yang selama ini ia sembunyikan dengan sempurna dari mata serakah Bagas dan Ibu Laksmi. Jauh sebelum menikah, Sylvie adalah pewaris tunggal dari sebuah warisan yang tak ternilai, resep-resep kuliner rahasia dan modal dari almarhum sang ayah, seorang chef legendaris yang memilih hidup sederhana. Selama ini, sambil menjalani peran sebagai istri yang diremehkan, Sylvie telah menggunakan modal tersebut untuk berinvestasi pada sebuah lahan strategis di pusat kota melalui tangan orang kepercayaan. Ia tidak pernah memberitahu Bagas, karena ia tahu, Bagas hanya akan menghabiskannya untuk barang-barang pameran yang tak berguna. Setelah urusan perceraian selesai,
Bagas bahkan tidak mau mengantar Sylvie pulang. Ambil tasmu dan pergilah. Hidupmu sudah tidak ada hubungannya denganku. Jangan pernah berharap aku kembali memungutmu dari tempatku manapun. Ucap Bagas penuh penghinaan, sebelum melenggang pergi dengan Rara, bergandengan tangan, seolah-olah dunia adalah panggung untuk kemesraan baru mereka. Sylvie keluar dari kantor pengacara itu sendirian, tanpa air mata, tanpa penyesalan. Ia menaiki taksi, bukan ke rumah kontrakan kumuh yang Bagas bayangkan, melainkan ke sebuah gedung megah yang sedang dalam tahap akhir renovasi. Gedung itu adalah lokasi di mana mimpi besarnya akan berdiri, sebuah restoran mewah dengan konsep kuliner yang revolusioner. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Bapak Jaya, manajer operasional yang sangat loyal dan satu-satunya orang yang tahu rahasia identitas aslinya. "Selamat, Ibu Sylvie. Kini Anda bebas sepenuhnya," kata Bapak Jaya sambil menyerahkan kunci emas berukir pada Sylvie. Kunci itu bukan sekadar kunci, melainkan simbol kebebasan finansial dan martabat yang telah ia rebut kembali. Malam itu, Sylvie tidak merayakan kebebasannya dengan pesta. Ia menghabiskan waktu di dapur barunya, mencicipi menu dan memeriksa setiap sudut ruangan. Ia tahu, jalan menuju puncak bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kualitas yang tak terbantahkan. Ia ingin restorannya menjadi yang terbaik, menjadi tempat di mana hanya orang-orang berkelas sejati yang datang, dan ironisnya, ia berharap Bagas dan Rara tidak akan pernah punya uang cukup untuk menginjakan kaki di sana. "Biarkan mereka menikmati kemenangan kecil mereka sementara waktu, Bapak Jaya," bisik Sylvie, menatap pantulan dirinya di jendela kaca restoran yang megah. Mereka akan terkejut, betapa cepatnya, tukang cuci piring, ini bisa membangun istananya sendiri. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa pertemuannya berikutnya dengan Bagas tidak akan diwarnai air mata atau kata-kata hinaan, melainkan sebuah pembalasan yang elegan, yang memukul tepat di inti kesombongan Bagas. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama. 3 tahun ke depan, Bagas akan merasakan karma yang sesungguhnya. Waktu berputar cepat, membawa Sylvie menjauh dari bayangan masa lalu dan mendekat pada kenyataan barunya yang berkilauan. 3 tahun berlalu sejak surat cerai itu ditandatangani, 3 tahun di mana Bagas dan Rara menikmati kebebasan mereka di atas asumsi bahwa Sylvie telah jatuh terpuruk. Namun, di balik kerahasiaan yang ketat, Sylvie justru membangun sebuah imperium kuliner. Restoran mewah yang ia dirikan, The Golden Spoon, kini menjadi buah bibir di kalangan elit dan kritikus kuliner ibu kota. Bukan sekadar tempat makan, The Golden Spoon adalah sebuah karya seni arsitektur dan gastronomi. Interiornya didominasi warna emas dan marmer hitam, memancarkan aura kemewahan yang tidak berlebihan, mencerminkan selera Sylvie yang elegan dan matang. Restoran itu selalu penuh, reservasi harus dilakukan jauh-jauh hari, dan reviewnya selalu menempatkannya di posisi teratas. Selama 3 tahun ini, Sylvie bekerja gila-gilaan, bukan sebagai tukang cuci piring, seperti hinaan Bagas, melainkan sebagai otak, jantung, dan jiwa dari bisnis tersebut. Ia turun langsung menguji setiap resep warisan ayahnya, bernegosiasi dengan pemasok bahan makanan terbaik, dan yang terpenting, ia membangun tim yang loyal. Bapak Jaya, manajer operasional, menjadi tangan kanannya yang tak tergantikan. Bapak Jaya, yang sudah mengenal Sylvie sejak ia masih remaja, tahu betul kisah pahit dan potensi besar wanita itu, sehingga ia menjaga kerahasiaan identitas Sylvie sebagai pemilik sejati dengan sangat disiplin. Di mata publik dan sebagian besar karyawan baru, Sylvie hanyalah Ibu Sylvie, seorang manajer umum yang sangat berwibawa, disiplin, dan memiliki standar kualitas yang tak tertandingi. Ia sering terlihat di area restoran dengan pakaian blazer yang rapi, mengawasi detail terkecil, mulai dari kebersihan taplak meja hingga suhu anggur yang disajikan. Bagas dan keluarganya, yang hidup di lingkungan sosial yang berbeda dan fokus pada pameran materi, tidak pernah tahu dan tidak pernah peduli mencari tahu tentang dunia baru Sylvie. Mereka mengira, nama Sylvie di restoran mewah manapun hanyalah kebetulan. Suatu sore, saat Sylvie sedang meninjau laporan keuangan di kantor pribadinya yang tersembunyi, Bapak Jaya masuk membawa sebuah tablet digital. Wajahnya menunjukkan campuran kekaguman dan sedikit rasa ingin tahu yang tertahan. "Ibu Sylvie, saya membawa kabar yang mungkin menarik perhatian Anda," ujar Bapak Jaya, menyerahkan tablet itu. Di layar tablet terpampang sebuah unggahan media sosial dari akun gosip kelas atas. Foto Bagas dan Rara tampak jelas,
berpose di depan mobil sport baru. Keterangan foto itu berbunyi, pasangan manajer dan sosialita Bagas dan Rara merayakan kenaikan jabatan Bagas dengan dinner romantis di The Golden Spoon. Kabarnya Bagas baru saja diangkat menjadi manajer senior di perusahaannya. Sylvie membaca unggahan itu dengan ekspresi datar. Kenaikan jabatan Bagas tidak mengejutkannya. Bagas memang cerdas dalam hal politik kantor, tetapi Bagas tidak pernah benar-benar bekerja keras, melainkan lihai dalam bermanuver dan menjilat atasan. Mereka datang ke sini? Sungguh takdir yang ironis, kata Sylvie, meletakkan tablet itu kembali di meja. Apakah mereka sudah memesan? Belum, Ibu. Mereka baru berencana. Tapi melihat unggahan ini, saya rasa mereka akan segera membuat reservasi VIP untuk memamerkan kesuksesan mereka. Mereka pasti ingin mencoba restoran paling mahal di kota. Jelas Bapak Jaya. Sylvie bersandar di kursinya, tatapannya menerawang pada langit-langit berukir. Sebuah ide pembalasan yang elegan, yang memukul tepat pada kesombongan Bagas, mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak butuh adegan caci maki atau drama lempar piring. Yang ia butuhkan adalah sebuah momen di mana Bagas menyadari bahwa tembok pemisah antara tukang cuci piring dan wanita berkelas yang ia buat, ternyata adalah tembok yang ia hancurkan sendiri. Bapak Jaya, saya rasa sudah waktunya saya turun gunung lagi. Tapi kali ini, saya ingin menyamar. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai manajer. Saya ingin mereka benar-benar melihat Sylvie yang dulu. Pinta Sylvie dengan senyum misterius. Bapak Jaya yang cerdas langsung menangkap maksud atasannya. Anda ingin mereka melihat tukang cuci piring, ganti seragam, seperti yang pernah dihina Bagas. Tepat sekali, jawab Sylvie. Buat seragam yang terlihat formal namun sederhana, Bapak Jaya. Saya ingin menikmati drama ini dari barisan depan. Persiapan pun dimulai. Sylvie mengubah penampilannya sedikit, mengenakan seragam staf pengawas lantai yang disederhanakan, tanpa perhiasan mencolok, hanya jam tangan tipis dan cincin pernikahan yang dulu pernah ia lepaskan, kini ia pakai kembali sebagai pengingat akan masa lalu yang harus ia lewati. Ia memposisikan dirinya di area yang strategis, dekat meja VIP yang paling banyak diminati. Beberapa hari kemudian, reservasi yang dinanti-nantikan pun datang. Atas nama Bagas Aditama, memesan meja untuk 8 orang, termasuk keluarga besar, pada hari Sabtu malam, jam puncak dinner. Sylvie tahu, Bagas pasti ingin menjadikan The Golden Spoon sebagai panggung pameran kesuksesan terbarunya kepada Ibu Laksmi dan seluruh keluarganya. Sylvie mengangguk puas. Ia telah menunggu momen ini selama 3 tahun, bukan untuk membalas dendam yang kotor, tetapi untuk memberikan keadilan atas dirinya sendiri. Bagas akan makan malam di istananya, di atas piring yang ia beli, di bawah atap yang ia biayai. Ini akan menjadi jamuan makan malam paling berkesan bagi mereka, Bapak Jaya. Pastikan semua berjalan sempurna. Pesan Sylvie, sorot matanya kini memancarkan api percaya diri yang membakar. Ia siap menyambut mantan suaminya dengan senyuman yang jauh lebih mahal daripada anggur termahal di restorannya. Momen di mana Bagas menyadari bahwa wanita yang ia anggap bodoh dan tidak berharga, kini berada di puncak rantai makanan, tinggal menghitung jam. Malam itu, The Golden Spoon bersinar lebih terang dari biasanya. Suasana elegan dan bisikan obrolan santai dari para tamu kelas atas memenuhi ruangan. Semua berjalan sempurna di bawah pengawasan ketat Sylvie, yang kini berdiri di sudut tersembunyi, mengawasi setiap detail kecil. Ia mengenakan seragam pengawas lantai yang sederhana namun bersih, persis seperti yang ia minta. Seragam itu membuatnya tampak sebagai bagian dari tim yang profesional, bukan sebagai pemilik yang mendominasi. Pukul 7 malam, tepat pada jam reservasi, rombongan keluarga Bagas mulai memasuki area lobi restoran. Mereka datang dengan formasi lengkap yang mencerminkan upaya pamer kekayaan. Bagas di depan, mengenakan setelan jas mahal yang tampak sedikit terlalu ketat, menggandeng Rara yang malam itu mengenakan gaun merah mencolok dan perhiasan berlebihan. Di belakang mereka, berjalan Ibu Laksmi, mantan ibu mertua Sylvie, yang mengenakan kebaya mewah dengan wajah angkuh, serta Adit, adik ipar Bagas, yang sibuk memamerkan jam tangan barunya kepada pasangannya. Total ada 8 orang, semuanya tampak bersemangat untuk menunjukkan status sosial mereka di tempat yang sedang hits itu. Bapak Jaya menyambut mereka di pintu masuk dengan senyum formal.
Ia sudah diberi instruksi khusus oleh Sylvie. Selamat malam, Bapak Bagas. Meja Anda sudah siap. Silakan ikuti saya, ucap Bapak Jaya dengan nada yang sangat profesional. Bagas mengangguk sombong, melirik sekeliling dengan pandangan merendahkan, seolah sedang menilai apakah tempat ini cukup layak untuknya. Pastikan pelayanannya kelas 1, Jaya. Kami adalah pelanggan VIP, katanya dengan menekan kata VIP. Bagas sama sekali tidak mengenali Bapak Jaya. Padahal Bagas sering melihatnya di majalah bisnis sebagai manajer restoran ternama. Saat rombongan itu berjalan menuju meja VIP yang telah disiapkan di area teras dengan pemandangan lampu kota, pandangan Bagas secara tidak sengaja tertuju pada sosok Sylvie yang berdiri dekat stasiun layanan. Jantung Sylvie berdesir sejenak, sebuah reaksi refleks yang segera ia kendalikan. Ia mengangkat clipboard di tangannya dan pura-pura sibuk memeriksa daftar menu, menghindari tatapan langsung. Bagas berhenti berjalan. Rara dan Ibu Laksmi ikut berhenti, bingung dengan sikap Bagas. Bagas menyipitkan mata, lalu menyeringai lebar. Ia mengenali sosok itu. Postur tubuh yang elegan, rambut yang diikat rapi, dan wajah yang tenang itu. Itu adalah Sylvie. Bukan Sylvie yang ia kenal dulu, yang sering terlihat kuyu karena mengurus rumah, tetapi Sylvie yang lebih terawat, lebih ramping, dan memancarkan aura berbeda. "Hei, kau!" seru Bagas keras, menarik perhatian beberapa tamu yang sedang menikmati makan malam mereka. Sylvie dengan tenang menoleh, memasang ekspresi bingung seolah baru mengenali Bagas. Bagas melangkah mendekat, Rara dan Ibu Laksmi mengikutinya dengan rasa penasaran yang besar. Bagas berdiri tepat di depan Sylvie, tangannya diletakkan di pinggang dengan gaya superiornya yang khas. "Wah, aku tidak salah lihat rupanya. Sylvie, mantan istriku yang malang. Tak kusangka kita bertemu di sini. Kau kerja di sini, rupanya?" tanya Bagas, nadanya dipenuhi sindiran yang tajam. Rara segera menyambar, "Astaga, ternyata benar. Dia drop out setelah diceraikan. Ya? Dulu katanya mau jadi pengusaha sukses, ternyata berakhir jadi staf di restoran orang." Ibu Laksmi ikut menimpali dengan suara keras. Syukurlah Bagas menceraikannya. Wanita tanpa ambisi memang pantasnya hanya bekerja kasar. "Bagas, ayo kita pergi, jangan sampai keringatnya menempel di jas mahalmu." Sylvie tetap tenang. Ia tidak membiarkan kata-kata pedas itu menggores sedikitpun perasaannya. Ia hanya tersenyum sangat tipis. Senyum yang sulit diartikan, penuh misteri dan sedikit rasa iba. "Selamat malam, Bapak Bagas, Ibu Rara, Ibu Laksmi," sapa Sylvie dengan suara yang lembut dan profesional. Ia menekankan intonasi pada gelar sapaan formal, menciptakan jarak yang jauh. Bagas semakin merasa di atas angin, menganggap ketenangan Sylvie sebagai kepasrahan. Dia pun melontarkan hinaan yang paling menusuk, persis seperti yang ia rencanakan untuk dilakukannya. "Luar biasa. Wah, tukang cuci piring ganti seragam. Ya? Seragamu bagus, Sylvie. Atau jangan-jangan kau sudah naik pangkat? Ya? Sudah naik pangkat jadi pelayan bersih-bersih? Bagaimanapun, setidaknya kau sudah bekerja keras, meskipun hanya di bawah orang lain. Kau tahu, restoran ini sangat mahal. Aku yakin kau tidak akan pernah mampu makan di sini. Aku akan meninggalkan tip yang besar untukmu nanti, sebagai sedekah untuk masa lalumu." Sylvie menatap Bagas lurus di mata. Tatapannya tidak mengandung kemarahan, hanya kekosongan yang dingin. Ia membiarkan penghinaan itu melayang di udara, menjadi tontonan kecil bagi beberapa staf di sekitar mereka. "Terima kasih atas pujiannya, Bapak Bagas," jawab Sylvie datar. "Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk semua tamu, tanpa terkecuali. Meja Anda sudah siap di teras. Semoga Anda menikmati layanan kami." Sylvie kemudian membungkuk sedikit, beralih mengambil nampan berisi gelas air mineral, dan berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Tindakannya yang pasrah dan profesional itu membuat Bagas dan keluarganya merasa menang besar. Mereka saling pandang dengan senyum puas, meyakini bahwa Sylvie telah hancur dan mereka adalah pemenang sejati. Dasar wanita rendahan. Bahkan setelah 3 tahun, mentalnya tidak berubah. "Ayo, Bagas, kita nikmati makanan ini. Biarkan dia melihat kita makan dengan uang yang tidak akan pernah ia sentuh," cibir Ibu Laksmi,
mendorong Bagas menuju meja mereka. Sylvie mengamati mereka dari jauh. Ia memastikan bahwa posisi meja VIP mereka berada tepat di bawah sorotan lampu yang strategis. Ia ingin setiap ekspresi kaget, setiap raut wajah pucat mereka, terlihat jelas nanti. Sylvie menyentuh jam tangan di pergelangannya. Waktu pembalasan yang elegan itu baru saja dimulai, dan jamuan makan malam itu akan menjadi panggung untuk drama yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari. Keluarga Bagas kini duduk dengan bangga di meja VIP mereka. Cahaya lampu kota di kejauhan menjadi latar belakang yang sempurna untuk pameran kekayaan mereka. Ibu Laksmi segera mengeluarkan ponselnya, mengambil foto meja yang dipenuhi peralatan makan mewah, siap mengunggahnya ke media sosial untuk membuktikan bahwa mereka ada di tempat paling eksklusif. Bagas memesan anggur termahal dari daftar menu, dengan nada suara yang sengaja dibesar-besarkan agar terdengar oleh meja di sebelah mereka. Rara tersenyum puas, menikmati setiap perhatian yang ditujukan pada mereka. Di sisi lain restoran, Sylvie kembali ke stasiun layanannya. Ia tidak melayani meja Bagas secara langsung. Itu akan terlalu dramatis dan tidak profesional. Ia mengandalkan Bapak Jaya dan tim head waiter yang sudah terlatih untuk menjalankan rencana halus yang ia susun. Rencana Sylvie sangat sederhana. Memastikan mereka mendapatkan pelayanan paling sempurna di seluruh kota, sekaligus mendengarkan setiap ucapan merendahkan yang keluar dari mulut mereka. Bapak Jaya mendekati meja Bagas. "Selamat malam, Bapak Bagas. Saya adalah manajer Anda malam ini. Kami akan memastikan jamuan Anda tak terlupakan." Bagas menyeringai. "Tentu saja. Aku ingin anggur Grand Cru klase itu. Dan pastikan disajikan pada suhu yang tepat. Kami tahu betul kualitas barang mahal." Malam itu, layanan untuk meja Bagas berjalan layaknya sebuah pertunjukan opera yang sempurna. Hidangan pembuka disajikan dengan keahlian artistik yang luar biasa. Setiap anggota keluarga Bagas menikmati momen itu, tetapi bukan karena rasa makanannya, melainkan karena kebanggaan bisa membayar makanan semahal itu. Obrolan mereka di meja makan didominasi oleh perbandingan dan hinaan terhadap Sylvie. Ibu Laksmi memulai, "Syukurlah Bagas punya selera yang lebih baik sekarang. Rara jauh lebih anggun dan mengerti bagaimana menjadi istri seorang manajer sukses. Coba bayangkan jika kita masih punya wanita itu, Sylvie, yang setiap hari hanya sibuk mencuci piring dan berbau masakan. Malu-maluin." Rara tertawa centil. "Aku saja geli melihatnya tadi, Bu. Dia tampak seperti seorang cleaner yang berusaha keras terlihat penting. Bagas, apakah dia masih mengirimimu pesan aneh? Semoga dia tidak mencoba mengemis pekerjaan di kantor kita, ya?" Bagas, yang sudah mabuk oleh anggur mahal dan pujian, menjawab dengan suara keras. "Sylvie, dia sudah tidak ada apa-apanya. Rara, dia wanita yang tidak punya otak bisnis. Aku jamin, sebentar lagi dia akan dipecat dari tempat ini karena terlalu bodoh untuk pekerjaan pengawas. Kita sudah memberinya hadiah perpisahan terbaik, kebebasan untuknya kembali ke lumpurnya." Semua staf yang melayani meja itu, termasuk head waiter yang merupakan orang kepercayaan Sylvie, mendengarkan setiap kata-kata kejam tersebut. Mereka hanya memasang wajah datar dan profesional, tetapi di dalam hati mereka menyimpan rasa marah dan iba terhadap Sylvie. Di sudut ruangan, Sylvie yang mendengar semua itu melalui alat komunikasi kecil yang tersembunyi di seragamnya, tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Kata-kata mereka tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi bahan bakar. Kata-kata hinaan itu adalah konfirmasi bahwa Bagas dan keluarganya tidak berubah sedikitpun. Kesombongan dan mentalitas superioritas mereka adalah celah terbesar yang akan Sylvie gunakan untuk menjatuhkan mereka. Sylvie melihat ke arah Bagas yang sedang tertawa lebar, mengangkat gelas anggurnya dengan bangga. "Waktunya semakin dekat," bisik Sylvie pada dirinya sendiri. Ia kemudian memberi kode kepada Bapak Jaya. Kode itu adalah sinyal untuk mempersiapkan hidangan utama dari malam itu, bukan hidangan makanan, melainkan pengungkapan identitas. Bapak Jaya segera mendatangi meja Bagas. "Permisi, Bapak Bagas, Ibu Laksmi. Saya ingin mengumumkan bahwa hidangan utama spesial Anda sudah siap." Rara tampak bersemangat. "Akhirnya, aku penasaran dengan wagyu khas mereka. Pasti mahal sekali." Namun, alih-alih pelayan datang dengan hidangan wagyu, Sylvie justru berjalan perlahan dari sudut ruangan. Gerakannya tenang,
elegan, dan penuh otoritas, bahkan dalam balutan seragam sederhana itu. Ia berjalan menuju panggung kecil yang sering digunakan untuk pertunjukan musik jazz kecil. Langkah kakinya yang pasti itu kontras dengan suasana riuh restoran. Bagas, yang sedang asyik bercerita tentang rencana liburannya bersama Rara, melihat Sylvie. Ia mengernyitkan dahi. Kenapa dia naik panggung? Apakah dia mau menyanyi untuk mendapatkan tip dariku? Kurang ajar sekali wanita ini, gumam Bagas pada Ibu Laksmi. Ibu Laksmi ikut menggelengkan kepala jijik. Dia mencoba menarik perhatian. Jangan dihiraukan, Bagas. Itu pasti trik murahan. Sylvie berdiri di tengah panggung. Bapak Jaya menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel padanya, sambil memberikan anggukan penuh hormat yang tidak luput dari pandangan beberapa tamu lain, meskipun tidak disadari oleh keluarga Bagas. Sylvie menyesuaikan mikrofon, menarik napas sejenak. Seluruh ruangan restoran tiba-tiba menjadi hening, semua mata tertuju padanya, termasuk mata Bagas dan keluarganya. Sylvie tidak lagi terlihat seperti pengawas lantai yang sederhana. Di bawah sorotan lampu panggung, auranya berubah total. Ia memancarkan wibawa dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Selamat malam, para tamu terhormat. Selamat datang di The Golden Spoon, ujar Sylvie, suaranya jernih dan tegas, menggema di seluruh ruangan. Bagas dan keluarganya saling pandang, bingung. Ini bukan sekadar pengumuman biasa. Malam ini adalah malam yang istimewa, bukan hanya karena menu lezat yang kami sajikan, tetapi juga karena kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya ingin menyambut Bapak Bagas Aditama dan seluruh keluarga besar beliau. Seketika, seluruh mata di restoran beralih ke meja Bagas. Bagas, Rara, dan Ibu Laksmi membeku. Mereka merasa sangat penting, tetapi juga sedikit aneh. Sylvie tersenyum, senyum yang dingin, sebuah pertanda badai akan datang. Ia tahu, momen gregetan yang ia tunggu-tunggu tinggal beberapa detik lagi. Keheningan melingkupi The Golden Spoon. Semua mata menatap Sylvie di panggung, lalu beralih ke meja Bagas yang kini menjadi pusat perhatian. Bagas masih berusaha menyembunyikan kebingungannya di balik senyum sombong. Ia menduga Sylvie hanya diberi tugas untuk menyambut tamu VIP, sebuah tugas rendahan yang kebetulan jatuh padanya. Terima kasih atas perhatiannya, Nona, ujar Bagas keras-keras, mencoba menginterupsi Sylvie agar cepat selesai. Sekarang, bisakah kami mendapatkan hidangan utama kami? Kami sudah sangat lapar. Sylvie mengabaikan interupsi Bagas dengan keanggunan sempurna. Ia menatap lurus ke arah mantan suaminya. Tatapan itu menembus topeng keangkuhan Bagas, membuatnya merasa tidak nyaman tanpa tahu mengapa. Perkenalkan kembali, nama saya Sylvie, ucapnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih dalam, penuh penekanan. Beberapa dari Anda mengenal saya sebagai seorang manajer di sini. Beberapa dari Anda, khususnya yang duduk di meja VIP itu, mengenal saya sebagai tukang cuci piring. Kata-kata, tukang cuci piring, itu diucapkan dengan jeda, menggema di restoran mewah itu, menciptakan keheningan yang mencekik. Ekspresi Bagas, Rara, dan Ibu Laksmi langsung berubah. Senyum mereka lenyap seketika, digantikan oleh kerutan bingung dan cemas. Mereka menyadari, ini bukan sekadar sambutan biasa. 3 tahun lalu, lanjut Sylvie, kini suaranya terdengar lebih personal dan menyentuh, namun tanpa sedikitpun emosi yang meledak-ledak. Saya diberitahu bahwa saya tidak berharga. Bahwa saya tidak pantas mendapatkan kekayaan, kebahagiaan, apalagi kehormatan. Saya diberitahu bahwa saya hanya pantas kembali ke lumpur saya. Ia menjeda lagi, membiarkan setiap kata meresap. Rara mulai gelisah, memegang erat lengan Bagas. Ibu Laksmi mulai berbisik panik kepada Adit, menanyakan apa yang sedang terjadi. Sylvie kemudian tersenyum lebar, senyum yang berbeda, penuh kemenangan dan kebebasan. Saya ingin berterima kasih kepada masa lalu yang meremehkan itu, katanya, menatap langsung ke mata Bagas. Karena meremehkan saya adalah motivasi terbaik yang pernah saya miliki. Itu mendorong saya untuk membuktikan bahwa wanita yang dihina sebagai tukang cuci piring pun mampu menciptakan emas dengan tangannya sendiri. Kemudian datanglah kalimat pamungkas yang menjadi puncak dari seluruh penantian 3 tahun itu. Sylvie meletakkan mikrofon dekat ke bibirnya,
Intonasinya menurun menjadi bisikan yang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Malam ini, katanya, matanya berkilauan penuh arti, saya ingin menyambut Bapak Bagas Aditama, Ibu Rara, dan seluruh keluarga besar di rumah saya. Saya adalah Sylvie, dan The Golden Spoon adalah milik saya. Dampak pengumuman itu lebih keras daripada ledakan. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Warna darah seolah lenyap dari wajahnya, digantikan oleh kulit yang seputih kertas. Ia terhuyung di kursinya, matanya melotot menatap Sylvie di atas panggung. Rara menjerit kecil, tangannya refleks menutup mulut yang menganga tak percaya. Ibu Laksmi yang tadinya angkuh, kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Kebaya mewahnya seolah menjadi beban yang berat, dan ia mencoba berdiri namun kakinya terasa lemas. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagas bergumam, suaranya tercekat di tenggorokan. Kau hanya bekerja di dapur. Sylvie melompat turun dari panggung, kini ia berjalan mendekat ke meja Bagas. Ia berjalan tanpa tergesa-gesa, setiap langkahnya memancarkan otoritas yang baru dan tak terbantahkan. Staf restoran membungkuk hormat padanya ketika ia melintas, sebuah detail yang semakin memperjelas statusnya di hadapan keluarga Bagas. Ketika Sylvie berdiri tepat di samping meja mereka, Bagas hampir tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang baru beberapa menit lalu ia hina sebagai pelayan bersih-bersih, kini berdiri di sana sebagai pemilik dari restoran paling bergengsi di kota, di mana ia baru saja menghabiskan uangnya untuk pamer. Tolong, Bapak Bagas, nikmati hidangan penutup yang akan segera kami sajikan, kata Sylvie, nadanya kini beralih menjadi suara pemilik bisnis yang ramah namun berjarak. Restoran ini memang mahal, tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya pastikan, Anda akan mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Mendengar kata-kata itu, Bagas sadar. Ia tidak hanya dihina di depan umum oleh mantan istrinya, tetapi ia juga telah memamerkan kesombongannya di atas panggung kekayaan Sylvie. Uang yang ia habiskan, anggur mahal yang ia minum, bahkan pujian yang ia dapatkan dari keluarganya, semuanya terjadi di bawah atap Sylvie, di atas piring yang ia beli. Rara mulai menangis lirih, bukan karena sedih, tetapi karena malu yang luar biasa. Impian mereka untuk pamer kesuksesan di tempat elit justru berubah menjadi mimpi buruk yang memalukan. Adit segera mengambil ponselnya, membatalkan unggahan foto di media sosial yang baru saja ia siapkan. Sylvie, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Bagas mencoba meraih tangan Sylvie, tetapi Sylvie menariknya dengan cepat. Anda tidak perlu tahu, Bapak Bagas, jawab Sylvie dingin. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, kebebasan. Dan saya mendapatkan yang saya inginkan, martabat saya kembali. Sekarang, silakan lanjutkan jamuan Anda. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melanjutkan makan. Hidangan utama yang baru saja disajikan kini terasa seperti sampah di lidah mereka. Mereka hanya bisa duduk terpaku, menatap mantan, tukang cuci piring, yang kini menguasai segalanya. Suasana di meja Bagas menjadi tegang dan dingin. Meja itu, yang tadinya dipenuhi tawa angkuh, kini diselimuti keheningan mematikan. Mereka duduk seperti tertimpa beban yang sangat berat, makanan mewah di hadapan mereka tak lagi menarik, bahkan terasa menjijikan. Sylvie membiarkan mereka dalam kepanikan itu selama beberapa menit, menikmati keheningan yang jauh lebih memuaskan daripada teriakan balasan. Bagas, yang dikenal cepat pulih dari keterkejutan, segera mengubah taktiknya. Wajahnya yang pucat dipaksa menampilkan ekspresi penyesalan dan kagum palsu. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju Sylvie, yang sedang berbicara dengan Bapak Jaya di dekat pintu masuk dapur. Sylvie, tunggu, seru Bagas. Suaranya kini terdengar cemas dan penuh kerendahan hati yang dibuat-buat, sangat kontras dengan arogansi beberapa saat lalu. Sylvie menoleh, memasang ekspresi bos yang sangat sibuk dan sedikit terganggu oleh kehadiran Bagas. Bapak Jaya segera berdiri di antara mereka, secara halus menciptakan batasan fisik. Maaf, Bapak Bagas, Ibu Sylvie sedang ada urusan penting. Bisakah saya bantu? Tanya Bapak Jaya dengan nada sopan namun tegas. Bagas mengabaikan Bapak Jaya, matanya fokus hanya pada Sylvie. Sylvie, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini luar biasa. Kau hebat.
Restoran ini benar-benar kau yang punya. Sylvie melipat tangannya di dada. Fakta berbicara lebih keras daripada asumsi, Bapak Bagas. Dan ya, tempat ini adalah lumpur yang saya bangun sendiri. Astaga, kau harusnya memberitahuku. Kita bisa merayakan ini bersama. Sylvie, dengarkan aku. Kita masih bisa memperbaiki ini. Kita bisa kembali bersama, ujar Bagas, mencoba meraih tangan Sylvie lagi. Kali ini, ia benar-benar merasa kehilangan. Bukan hanya harga dirinya yang hilang, tetapi ia baru menyadari bahwa ia telah mencampakkan tambang emas yang berjalan, mencampakkan sebuah koneksi ke dunia yang jauh lebih kaya daripada koneksi Rara. Rara, yang melihat Bagas mencoba merayu Sylvie, segera berlari mendekat. Bagas, apa yang kau lakukan? Aku istrimu sekarang. Diam, Rara, bentak Bagas tanpa menoleh, menunjukkan betapa cepatnya ia bisa membuang Rara demi peluang finansial yang lebih besar di hadapannya. Ibu Laksmi pun ikut mendekat, dengan cepat mengubah wajah angkuhnya menjadi ekspresi penuh kasih sayang yang menjijikan. Anakku, Sylvie sayang, Ibu Laksmi bangga padamu. Kami selalu tahu kau punya bakat terpendam. Dulu ibu hanya bercanda, nak, kami ini kan keluarga. Bagaimana kalau kita duduk lagi? Mari kita bicarakan masa depan bersama. Sylvie menatap ketiga orang itu bergantian. Bagas yang tiba-tiba berubah menjadi pria penuh penyesalan, Rara yang histeris karena terancam, dan Ibu Laksmi yang melontarkan rayuan palsu yang memuakan. Drama yang mereka ciptakan jauh lebih menarik daripada sinetron manapun. Cukup, kata Sylvie. Hanya satu kata, namun suaranya mengandung otoritas yang membuat ketiganya terdiam. Anda semua datang ke sini sebagai tamu, dan saya menghormati Anda sebagai pemilik tempat ini. Itu saja, lanjut Sylvie. Bagas, Anda telah mendapatkan kebebasan yang Anda inginkan 3 tahun lalu. Saya mendapatkan martabat yang saya inginkan hari ini. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Hubungan kita sudah berakhir dan terkubur di masa lalu. Saya tidak tertarik pada Bagas yang sombong, apalagi pada Bagas yang tiba-tiba menjadi manis karena melihat pundi-pundi uang. Sylvie memberi kode pada Bapak Jaya. Bapak Jaya segera mengambil sebuah map kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sylvie. Saya sarankan Anda kembali ke meja Anda, Bapak Bagas. Nikmati jamuan Anda, kata Sylvie. Ia kemudian mengambil sesuatu dari dalam map itu, selembar kertas tebal yang dilipat rapi, dan meletakkannya di atas meja Bagas. Tolong batalkan reservasi mereka malam ini, bisik Sylvie pada Bapak Jaya, cukup keras agar Bagas mendengarnya. Mata Bagas melebar, ia tahu apa artinya pembatalan reservasi di tengah jamuan, sebuah penghinaan total dan pengusiran yang elegan. Bagas, Rara, dan Ibu Laksmi kembali ke meja mereka dalam keadaan kaku. Apa itu, Bagas? Apa yang dia berikan? Bisik Ibu Laksmi cemas. Bagas meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Kertas itu ternyata adalah sebuah surat yang bukan surat tagihan, bukan surat cerai, melainkan sebuah surat donasi resmi. Isi surat itu menjelaskan bahwa seluruh uang Gonogini bagian Bagas, yang selama ini Bagas kira sangat besar, telah didonasikan atas namanya ke panti asuhan tempat Sylvie pernah menjadi sukarelawan bertahun-tahun lalu. Jumlahnya sangat kecil, hanya cukup untuk membayar seluruh makanan yang baru saja mereka santap malam itu, termasuk anggur mahalnya. Ibu Laksmi membaca isi surat itu sekilas dan menjerit kecil. Apa? Dia menyumbangkan uangmu? Wanita gila. Dia bahkan tidak membiarkanmu mendapatkan uang dari perceraian itu. Bagas menatap surat itu, lalu menatap Sylvie yang kini sudah kembali berjalan menyusuri lorong restoran, kembali pada urusan bisnisnya yang penting. Dia menghinaku dengan uangku sendiri. Gumam Bagas, merasa benar-benar kalah dan hancur. Sylvie tidak hanya memenangkan pertarungan kekayaan, tetapi juga memenangkan pertarungan moral. Bagas tidak hanya kehilangan muka, tetapi ia juga kehilangan pegangan terakhirnya pada masa lalu yang ia kira bisa ia manfaatkan. Setelah menerima surat donasi yang isinya seolah menampar keras wajah mereka, Bagas, Rara, dan Ibu Laksmi hanya bisa duduk kaku di meja. Mereka tahu mereka harus segera pergi, tetapi rasa malu yang mengikat membuat kaki mereka seolah tertanam di lantai marmer The Golden Spoon.
Tatapan kasihan dan bisikan-bisikan dari tamu lain yang menyaksikan drama mini itu terasa seperti ratusan jarum yang menusuk harga diri mereka. Rara mulai merengek histeris, menyalahkan Bagas. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus menghinanya? Kau merusak malamku. Kau membuat kita malu di depan semua orang. Ibu Laksmi mencoba menenangkan putranya, tetapi suaranya penuh getaran. Bagas, kita harus segera pergi. Bayar saja tagihan ini. Cepat. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Bagas mengeluarkan kartu kreditnya dengan tangan gemetar dan memanggil Bapak Jaya. Bapak Jaya, tolong hitung total tagihan kami. Kami akan segera pergi. Perintah Bagas, berusaha terlihat tenang meskipun keringat dingin membasahi pelipisnya. Bapak Jaya, dengan wajah profesional yang tak terbaca, mengambil kertas tagihan itu. Tentu, Bapak Bagas. Totalnya adalah sekian juta rupiah. Tapi ada satu hal lagi. Bagas mendongak. Apalagi? Tanyanya dengan nada ketus, kesabarannya benar-benar habis. Ibu Silvi meminta saya untuk menyampaikan permintaan maaf Anda yang tulus, dan sebagai tanda terima kasih, karena telah mengingatkannya betapa jauh ia telah melangkah, beliau meminta Anda untuk membayar tagihan ini dengan uang tunai, jelas Bapak Jaya dengan sangat sopan. Permintaan itu seketika membuat wajah Bagas kembali pucat pasi untuk kedua kalinya malam itu. Uang tunai sebesar itu? Bagas adalah tipe pria yang selalu mengandalkan kartu kredit dan e-money untuk transaksi besar, bukan untuk dibawa dalam dompetnya. Ia sengaja tidak menyiapkan uang tunai karena menganggap kartu adalah simbol status. Apa-apaan ini? Ini keterlaluan. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Protes Bagas, suaranya meninggi. Maaf, Bapak Bagas. Itu adalah peraturan baru yang ditetapkan oleh manajemen tertinggi untuk pembayaran di atas nominal tertentu, jawab Bapak Jaya, senyumnya sedikit terselubung. Ia tahu betul, tidak ada peraturan seperti itu, ini murni instruksi langsung dari Silvi untuk memberikan tekanan maksimal. Adit, adik Bagas, yang sedari tadi diam karena malu, akhirnya angkat bicara. Bagas, pinjam uangku saja. Aku punya sedikit di rekeningku. Tidak bisa. Mereka minta tunai. Aku tidak membawa kartu debitku. Bagas mulai panik, ia mengacak-acak rambutnya, merasa terjebak. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa keluar dari restoran mewah ini sebelum melunasi seluruh tagihan. Di tengah kekacauan kecil yang mereka ciptakan, Silvi sengaja muncul kembali, kali ini tidak ke panggung, melainkan berjalan anggun dari arah kantor pribadinya, membawa 2 gelas kaktail mewah untuk dinikmati sendiri di barisan terdepan. Ia sama sekali tidak menoleh ke meja Bagas, seolah mantan suaminya itu hanyalah debu yang tidak penting. Tindakan acuh tak acuh Silvi justru memperburuk kepanikan Bagas. Bagas mengambil keputusan drastis. Ia meninggalkan keluarganya dan berlari menuju Silvi. Ia berhasil melewati Bapak Jaya dan langsung menghadang langkah Silvi. Silvi, tolong. Jangan lakukan ini padaku. Kau mau mempermalukan aku sampai sejauh ini. Aku akan mentransfernya sekarang juga. Aku mohon. Bagas berbisik panik, matanya memohon. Silvi akhirnya menoleh. Anda sudah dipermalukan oleh diri Anda sendiri, Bapak Bagas. Bukan oleh saya. Anda menghina saya sebagai tukang cuci piring di rumah saya sendiri. Sekarang, Anda harus menerima konsekuensinya. Silvi kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang menghancurkan harapan Bagas. Anda tidak perlu khawatir tentang tagihan itu. Anda bisa membayarnya besok. Tapi malam ini, saya membatalkan seluruh hidangan penutup yang Anda pesan, dan Anda harus pergi sekarang. Anda tidak layak menghabiskan waktu lebih lama lagi di istana yang Anda hina ini. Bagas menatapnya tak percaya. Pengusiran itu terasa lebih menyakitkan daripada kerugian uang. Tiba-tiba, saat Bagas sedang membuka mulutnya untuk memohon lagi, pintu The Golden Spoon terbuka, dan masuklah seorang pria parubaya yang sangat terkemuka. Pria itu adalah Bapak Wiratama, seorang konglomerat ternama di ibu kota, yang mengendalikan jaringan bisnis raksasa yang bergerak di bidang investasi dan teknologi. Bukan hanya Bagas, tetapi bahkan tamu-tamu elit lain di restoran itu langsung berdiri dan membungkuk hormat. Bagas dan keluarganya mengenal Bapak Wiratama dengan sangat baik. Bapak Wiratama adalah pemegang saham utama di perusahaan tempat Bagas bekerja,
dan menjabat sebagai salah satu dewan komisaris. Bagas tahu, membuat kesan yang baik di hadapan Bapak Wiratama adalah kunci untuk masa depan karirnya. Bagas segera melupakan Silvi dan berlari ke arah Bapak Wiratama. "Selamat malam, Bapak Wiratama. Saya Bagas Aditama, manajer senior di divisi marketing Anda. Sungguh sebuah kehormatan melihat Anda di sini." Bagas menyodorkan tangannya, berharap Bapak Wiratama akan mengingatnya. Ibu Laksmi dan Rara juga segera berdiri dengan senyum termanis yang mereka miliki, berusaha menarik perhatian Bapak Wiratama. Namun, Bapak Wiratama tidak membalas sapaan Bagas. Pandangannya lurus, melewati Bagas seolah-olah ia tidak ada, dan berjalan langsung menuju Silvi yang berdiri di dekat bar. Bagas berdiri mematung, tangan yang terulur untuk bersalaman dengan Bapak Wiratama kini menggantung di udara. Ia merasa dipermalukan untuk ketiga kalinya malam itu. Bagaimana mungkin seorang dewan komisaris terkemuka mengabaikan manajer senior di perusahaannya sendiri? Rasa malu itu diperparah dengan tatapan penasaran dari seluruh tamu restoran. Bapak Wiratama, dengan karisma alaminya, berjalan lurus menuju Silvi. Silvi yang sedari tadi bersikap acuh tak acuh, kini menoleh dan tersenyum tulus kepada pria tua itu. Senyum tulus yang sama sekali tidak pernah Bagas lihat ketika mereka masih menikah. "Ayah," sapa Silvi dengan suara yang penuh kehangatan, sebuah sapaan yang tak terduga dan mengejutkan semua orang di restoran, terutama Bagas. Bapak Wiratama memeluk Silvi dengan erat. "Maaf, Nak, ayah terlambat. Jalanan macet sekali. Bagaimana jamuanmu? Apakah ada yang mengganggu?" Silvi tertawa kecil. "Semuanya sempurna, Ayah. Aku baru saja menyelesaikan sedikit urusan bisnis yang penting." "Ayah?" Kata itu berputar-putar di kepala Bagas seperti gasing yang kehilangan kendali. Jantungnya berdebar kencang, disertai rasa mual yang tiba-tiba. Apakah ini lelucon? Bagaimana mungkin tukang cuci piring, yang miskin dan tanpa koneksi yang ia nikahi dulu, bisa memanggil Bapak Wiratama dengan sebutan Ayah? Bagas tahu betul, Bapak Wiratama adalah konglomerat yang sangat menjaga privasi dan koneksi keluarganya. Rara dan Ibu Laksmi yang berdiri beberapa langkah di belakang Bagas, juga sama terpukulnya. Mereka tahu persis siapa Bapak Wiratama. Koneksi bisnis Bagas selama ini sebagian besar dibangun dengan harapan bisa menarik perhatian pria itu. Jika Silvi adalah putri Bapak Wiratama, atau setidaknya memiliki hubungan dekat, maka seluruh narasi keangkuhan Bagas runtuh seketika. Bagas memberanikan diri mendekat lagi, kali ini ia berusaha tampil seramah mungkin. "Bapak Wiratama, selamat malam. Perkenalkan, saya Bagas Aditama," ulang Bagas, suaranya terdengar cicitan tak berarti. "Saya adalah manajer senior di perusahaan Bapak, di divisi pemasaran. Senang sekali Bapak bisa berkenalan dengan mantan istri saya, Silvi." Bapak Wiratama akhirnya menoleh ke Bagas, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikitpun pengakuan. Ia hanya menatap Bagas dari atas ke bawah, seolah menilai sepotong perabotan murahan. "Oh, Anda. Bagas Aditama," ucap Bapak Wiratama, suaranya tenang namun mengandung otoritas yang menakutkan. Bagas merasa sedikit lega, ia pikir Bapak Wiratama mengingatnya. "Ya, Pak. Saya sangat bangga bekerja di bawah kepemimpinan Anda." Bapak Wiratama menghela napas, lalu kembali menatap Silvi. "Silvi, apakah ini adalah mantan suamimu yang kuceritakan padamu? Yang berani mengkhianati dan menghina putri tunggalku?" Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam tepat di kepala Bagas. "Putri tunggal?" Rara menjerit tertahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Ibu Laksmi hampir ambruk ke lantai. Bagas merasa dunia seolah berputar. Putri tunggal. Itu berarti Silvi adalah pewaris satu-satunya dari seluruh kerajaan bisnis Bapak Wiratama. Semua koneksi bisnis, semua kekayaan, semua aset yang Bagas dambakan selama ini, ternyata ada di dalam genggaman wanita yang ia ceraikan dan ia hina sebagai tukang cuci piring. "Ayah, aku sudah bilang, aku bukan putri tunggal. Aku sudah bukan lagi bagian dari keluarga ini setelah aku menikah. Aku membangun ini sendirian," koreksi Silvi, nadanya rendah. Namun, koreksi itu hanya membuat Bagas semakin terpuruk. Silvi tidak membantah bahwa Bapak Wiratama adalah ayahnya.
Bapak Wiratama tersenyum lembut pada Sylvie. Baiklah, baiklah. Tapi kau tetap yang terbaik, Nak. Kau selalu membuat ayah bangga, meski harus memulai dari nol. Lihatlah tempat ini, mewah dan berkelas, persis sepertimu. Bagas mundur beberapa langkah, seluruh rencana hidupnya yang dibangun di atas keangkuhan dan koneksi palsu kini runtuh total. Ia memandang Rara dengan tatapan menyalahkan. Rara, yang berjanji akan memberikan masa depan yang lebih baik, kini justru menjadi penyebab kehancuran terbesarnya. Ibu Laksmi segera menarik Bagas menjauh. Bagas, kita harus bicara. Kita harus meminta maaf sekarang. Kita harus merayunya kembali. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Namun, Bagas sudah terlalu hancur untuk bertindak. Ia melihat Sylvie tertawa santai dengan Bapak Wiratama, mengobrol tentang bisnis dan rencana masa depan, sementara ia dan keluarganya diasingkan dalam rasa malu yang tak terperikan. Sylvie kemudian memegang lengan Bapak Wiratama. Ayah, aku harus menyelesaikan urusan bisnis kecilku sebelum kita pulang. Bapak Wiratama mengangguk penuh pengertian. Tentu, Nak. Mari kita lihat bagaimana tukang cuci piring yang cerdas ini menyelesaikan dramanya. Sylvie kembali menatap Bagas, sorot matanya kini tidak lagi kosong, melainkan tajam dan penuh perhitungan. Ia berjalan kembali ke mejanya, mengambil tablet digital yang berisi laporan keuangan. Bagas menyaksikan setiap gerakan Sylvie dengan ketakutan yang mencekam. Ia tahu, babak berikutnya dari pembalasan ini akan jauh lebih kejam. Ketegangan di The Golden Spoon mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada Bagas, yang kini tampak seperti penjahat yang tertangkap basah di tengah panggung drama. Bagas, Rara, dan Ibu Laksmi berdiri tak berdaya di dekat meja mereka. Mereka tidak lagi memikirkan makanan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara keluar dari mimpi buruk yang mengerikan ini. Atau, yang lebih penting, bagaimana cara memohon pengampunan dari pewaris tahta Bapak Wiratama. Sylvie, ditemani oleh Bapak Wiratama dan Bapak Jaya, berjalan perlahan ke meja Bagas. Ia membawa tablet dan sebuah flash drive kecil. Bagas menelan ludah. Firasat buruknya mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari penghinaan, melainkan awal dari kehancuran finansial dan karir. Bagas mencoba bersikap berani sekali lagi. Sylvie, kita perlu bicara pribadi. Ini urusan keluarga. Tidak ada yang perlu dibicarakan secara pribadi. Bapak Bagas, potong Sylvie dingin. Anda memilih untuk menghina saya di tempat umum, jadi Anda harus menerima konsekuensi di tempat yang sama. Sylvie meletakkan tablet di meja, memutar layarnya agar Bagas bisa melihatnya. Itu adalah laporan keuangan terbaru dari Nusantara Capital, perusahaan tempat Bagas bekerja. Bagas terkejut. Bagaimana Sylvie bisa mengakses laporan rahasia perusahaan? Bahkan manajer senior sepertinya tidak memiliki akses penuh ke data sensitif itu. Anda datang ke sini malam ini, Bapak Bagas, untuk merayakan kenaikan jabatan Anda sebagai manajer senior. Anda sangat bangga dengan gaji dan status Anda di Nusantara Capital, ujar Sylvie. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti cambukan. Bagas mengangguk bingung. Tentu saja. Ini adalah perusahaan besar. Memang benar, lanjut Sylvie. Tapi ada satu hal yang mungkin Anda lewatkan. Anda ingat ketika Anda menceraikan saya dan mengatakan bahwa saya tidak punya otak bisnis, dan bahwa saya akan kembali ke lumpur? Sylvie, aku sudah bilang aku menyesal. Itu adalah masa lalu. Kita bisa melupakan itu. Bagas memohon. Sylvie mengabaikannya dan melanjutkan, pada saat Anda menceraikan saya, seluruh fokus saya adalah mengamankan aset ayah saya dan membangun tempat ini. Tetapi, saya juga menyadari, akar masalah kesombongan Anda adalah tempat Anda bekerja. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil alih akar itu. Ia lalu menatap Bagas dengan tatapan kemenangan mutlak. Bapak Wiratama mungkin pemegang saham utama di Nusantara Capital, tetapi beliau hanya dewan komisaris. Bagas, ucap Sylvie, menekankan namanya, sebulan yang lalu, saya telah menyelesaikan proses pembelian saham mayoritas dan resmi diangkat sebagai Chief Executive Officer, CEO, yang baru di Nusantara Capital. Wajah Bagas tidak hanya pucat pasi, tetapi ia benar-benar terhuyung dan hampir terjatuh. Ia harus berpegangan pada kursi untuk menjaga keseimbangan.
Rara menjerit lagi, kali ini jeritan kekalahan yang tulus. Ibu Laksmi mengeluarkan suara isakan pelan, menyadari bahwa putranya baru saja menghina atasan tertinggi di tempat kerjanya sendiri. Bagas tidak bisa bicara. Kalimat itu menghancurkan seluruh realitasnya. Ia bukan hanya tidak sengaja bertemu mantan istrinya di restoran mewahnya, ia telah menghina pemilik perusahaan yang menggajinya, pemilik masa depannya. Bapak Wiratama tersenyum, menepuk bahu Silvi. Ayah sudah bilang, dia adalah pebisnis ulung. Restoran ini hanya proyek kecilnya, Bagas. Uang gonogini yang kau tolak itu, mungkin hanya cukup untuk uang saku hariannya. Silvi kembali fokus pada Bagas. Anda adalah manajer senior yang sangat sombong, Bagas. Dan Anda akan menjadi contoh bagi karyawan lain tentang konsekuensi meremehkan orang lain, terutama wanita yang bekerja keras. Silvi menyerahkan flash drive itu kepada Bapak Jaya. Bapak Jaya, flash drive ini berisi laporan lengkap kinerja Bagas selama 3 bulan terakhir, termasuk penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi dan penyelewengan kecil lainnya. Tolong kirimkan ini ke Dewan Direksi malam ini juga. Kaki Bagas lemas. Matanya memohon belas kasihan, tetapi Silvi telah memasang blokade emosional yang tak tertembus. Tidak, Silvi. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Jangan lakukan ini. Aku butuh pekerjaan itu. Bagas mencoba meraih kaki Silvi, tetapi Bapak Jaya segera menariknya menjauh dengan sigap. Silvi hanya menatapnya dari atas. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang baik, Bagas. Aku memberimu kebebasan. Tapi kau memilih kesombongan. Aku tidak tertarik pada drama. Yang aku inginkan adalah keadilan. Dan keadilan itu adalah memastikan bahwa orang sepertimu tidak memiliki kekuasaan atas orang lain. Lalu, Silvi mengucapkan kata-kata yang menjadi penutup pahit bagi karir Bagas. Mulai sekarang, Bagas, Anda dipecat secara tidak hormat dari Nusantara Capital. Dan saya pastikan, dengan bukti yang akan saya kirimkan malam ini, tidak ada perusahaan besar lain di ibu kota yang akan menerima Anda. Bagas jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. The Golden Spoon yang tadinya menjadi panggung pamerannya, kini berubah menjadi arena kehancuran karir dan harga dirinya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi ia juga kehilangan segalanya yang ia banggakan, di tangan wanita yang pernah ia anggap sebagai tukang cuci piring, tak berguna. Bagas jatuh terduduk di lantai The Golden Spoon, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang semula sombong kini dipenuhi keputusasaan dan air mata penyesalan yang terlambat. Ia mencengkeram kaki celananya, tidak mampu menerima kenyataan bahwa dalam hitungan menit, ia telah kehilangan pekerjaan, harga diri, dan seluruh masa depannya. Semua karena kesombongan yang ia pamerkan di depan pemiliknya sendiri. Rara, gundik Bagas, yang tadinya histeris, kini terdiam. Ia menatap Bagas yang tersungkur di lantai, lalu beralih menatap Silvi yang berdiri tegak dan berwibawa di hadapan mereka. Rara menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya untuk pria yang kini bahkan tidak mampu membayar tagihan makan malam mereka, dan lebih parah lagi, Bagas adalah pria yang baru saja dipecat oleh wanita yang ia benci. Rara mengambil tasnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berlari keluar dari restoran, meninggalkan Bagas dan keluarganya dalam aib. Ibu Laksmi, mantan ibu mertua Silvi, kini mendekati Silvi dengan langkah tertatih-tatih. Ia bersujud di kaki Silvi, menangis tersedu-sedu. Silvi, anakku, ibu mohon, jangan pecat Bagas. Dia adalah tulang punggung kami. Ibu mohon, demi masa lalu kita yang baik. Silvi menatap wajah Ibu Laksmi yang penuh drama air mata, wajah yang sama yang bertahun-tahun lalu selalu menghinanya dan menertawakan impiannya. Ibu Laksmi, kata Silvi dengan suara yang sangat pelan, memaksa Ibu Laksmi mendongak. Saya bukan anak Anda. Saya adalah CEO perusahaan tempat putra Anda bekerja, dan Anda harus tahu, saya tidak menjalankan bisnis berdasarkan emosi atau belas kasihan palsu. Saya menjalankannya berdasarkan kinerja dan integritas. Bagas tidak memiliki keduanya. Silvi memberi isyarat kepada Bapak Jaya. Tolong panggil keamanan. Pastikan mereka bertiga keluar dari area restoran dengan tertib. Dan pastikan tagihan mereka diserahkan ke tim hukum Nusantara Capital. Itu akan menjadi penambah bukti dalam kasus penyelewengan dana. Mendengar kata tim hukum,
Bagas kembali menjerit panik. Jangan, Sylvie, aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan kembali padamu. Aku akan menceraikan Rara. Aku akan menjadi suamimu yang baik. Sylvie akhirnya menatap Bagas dengan rasa jijik yang tulus. Kembali padaku? Anda tidak melihat. Bagas? Saya sudah berada di puncak. Untuk apa saya memungut sampah yang sudah saya buang 3 tahun lalu? Saya tidak memerlukan suami, saya memiliki kekuasaan. Saya tidak memerlukan harta Anda, saya memiliki segalanya yang Anda inginkan. Ia kemudian mengambil salah satu gelas koktail yang tadi ia siapkan untuk dirinya, mengangkatnya sedikit, dan mengucapkan salam perpisahan yang elegan namun mematikan. Selamat menikmati karma, manajer, sombong. Mulai besok, aku pastikan kau tidak akan menjadi manajer lagi. Selamat menikmati hari tanpa gaji. Bagas ditarik oleh 2 petugas keamanan, ia terus meronta dan memohon, tetapi suaranya hilang di tengah hiruk-pikuk suasana. Ibu Laksmi dan Adit mengikuti di belakang, terhuyung dalam kehancuran yang total. Setelah pintu The Golden Spoon tertutup di belakang mereka, suasana restoran kembali tenang. Para tamu bertepuk tangan riuh, kagum dengan pembalasan yang begitu berkelas dan memuaskan yang baru saja mereka saksikan. Sylvie menoleh ke arah Bapak Wiratama. Ayahnya tersenyum bangga. Aku sudah bilang, Nak, kau selalu yang terbaik. Sekarang, mari kita bicara tentang rencana akuisisi perusahaan baru minggu depan. Bagas hanya drama kecil yang tidak penting. Sylvie tersenyum lega. Ia telah memenangkan segalanya. Martabat, kekayaan, dan kendali penuh atas nasibnya. Ia berjalan menuju kantornya, melirik sekilas ke dapur yang megah, tempat ia dulu memulai segalanya. Bukan sebagai tukang cuci piring yang terhina, tetapi sebagai seorang wanita yang belajar setiap jengkal prosesnya. Ia tidak lagi mencari cinta dan validasi. Ia telah menemukan ketenangan sejati dalam kesuksesannya yang ia bangun dengan keringat sendiri, jauh dari bayang-bayang pria yang meremehkannya. Kisah Sylvie adalah kisah tentang bagaimana keheningan dan kerja keras bisa menjadi pembalasan paling mematikan bagi kesombongan. Esan moral cerita. Pesan moral dari kisah ini adalah, jangan pernah meremehkan seseorang berdasarkan statusnya saat ini, karena kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari karakter dan potensi untuk bangkit. Kesombongan dan arogansi adalah bumerang yang akan menghancurkan diri sendiri ketika berhadapan dengan kerja keras, ketenangan, dan kecerdasan sejati. Wanita yang dihina sebagai tukang cuci piring, akhirnya mengajarkan mantan suaminya bahwa ia adalah penguasa takdirnya, sementara Bagas kehilangan segalanya karena kesombongan yang membabi buta.